Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di Sisi Channel. Di video kali ini saya akan membahas cara menanam Miana beserta perawatannya. Ada beberapa sebutan untuk Miana, seperti di tempat tinggal saya, Miana ini disebut dengan jawer kotok. Nah, jadi istilahnya di tempat tinggal saya ini jawer kotok, bukan Miana ya teman-teman. Nah, ada istilah lain lagi yaitu seperti iler atau Salus atropurpurus. Nah, jadi Miana ini selain dijadikan untuk tanaman hias, Miana ini banyak sekali manfaatnya, yaitu sebagai obat wasir, obat bisul. Nah, yang punya bisul nih di rumah, teman-teman bisa mencobanya. Daunnya dihaluskan, kemudian ditempel pada bisul ya. Dan juga bisa berkhasiat sebagai obat demam saat nipas, obat radang telinga, dan obat haid yang tidak teratur. Nah, bisa dicoba nih untuk yang haidnya tidak teratur, bisa direbus daun miananya, kemudian air rebusannya diminum. Nah, sekarang kita akan menanam miana terlebih dahulu. Bagaimana caranya supaya miana cepat tumbuh akar baru dan tidak mati karena lonyot ya. Nah, kemudian kita juga akan membahas di sini bagaimana cara merawat miana supaya miana dijauhi dan tidak disenangi oleh makhluk-makhluk yang menggelikan seperti ulat. Nah, jadi sekarang kita akan belajar sama-sama bagaimana cara menanam miana. Nah, pasti teman-teman di sini memiliki pengalaman yang berbeda cara menanam miananya. Itulah uniknya dunia tanaman. Karena setiap orang pasti akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang media yang saya gunakan di sini adalah setengah pot tanah ya, teman-teman. Jadi perbandingan adalah 50%, 50%. 50% terdiri dari tanah, 50%-nya lagi terdiri dari sekam bakar dan sekam mentah. Nah, seperti ini. Dan untuk sekam mentah, terlebih dahulu harus disterilkan ya teman-teman, supaya terhindar dari jamur dan juga hama. Nah, dan untuk memilih sekam mentah ini, pilihlah sekam mentah yang sudah berusia lama, yang sudah berusia bertahun-tahun, karena sekam mentah yang sudah lama usianya itu sudah terfermentasi secara alami, sehingga kita tidak perlu melakukan fermentasi lagi. Nah, campurkan ketiga bahan tadi seperti ini. Jika di rumah ada pupuk kandang, maka teman-teman bisa menambahkannya dengan pupuk kandang. Dan jangan lupa tambahkan sedikit puradan untuk mencegah semut ya. Kalau saya ini sudah dicampurkan puradannya ke dalam sekam mentah. Jadi kalau saya menyimpan sekam mentah biasanya dicampur dengan puradan. Nah, selanjutnya dasar potnya diletakkan bubuk bata seperti ini, supaya nanti ketika miana disiram, maka air tidak mengendap di dasar pot atau di dalam pot. Nah, ketika air mengendap, maka akan membuat batang dari miana tadi akan menjadi lonyot dan busuk ya. Nah, masukkan ke dalam pot semuanya. Sekarang kita akan memotong atau mensetek bibit miananya terlebih dahulu. Olesi pisaunya dengan bawang merah. Nah, kita cari bibit miananya. Untuk bibit miana yang akan kita tanam, yang akan kita setek, pilihlah bibit miana yang yang batangnya tidak tua, tidak terlalu tua, dan juga tidak terlalu muda. Nah, untuk tingginya cukup 1 jengkal tangan saja. Kalau terlalu tinggi nantinya miana tidak akan rimbun ketika tumbuh. Nah, seperti ini aja cukup ya teman-teman. Jadi 1 jengkal aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita tanam pada media yang sudah disiapkan tadi seperti ini.
tekan pinggirnya pelan-pelan. Dan langkah terakhir adalah menyiram Miana. Jadi Miana ini suka sekali dengan media yang lembab, tapi tidak becek ya teman-teman. Jadi media yang disukai oleh Miana ini adalah media yang kelembabannya tetap terjaga, tapi tidak becek. Sehingga medianya itu harus tetap poros ya, harus poros. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu kita simpan. Nah, disimpan seperti ini di tempat yang tidak terkena langsung oleh sinar matahari. Biarkan di sini untuk beberapa hari ke depan. Perhatikan kelembaban tanahnya, jangan sampai kering. Nah, selanjutnya kita akan membuat pestisida nabati untuk menangani atau merawat bunga mawar yang daunnya dimakan oleh makhluk yang menggelikan seperti ulat. Jadi kita akan memanfaatkan bahan yang ada di lingkungan kita membuat pestisida nabati dari daun pepaya. Jadi di dalam daun pepaya ini terdapat kandungan bahan aktif yaitu papain sehingga efektif untuk mengendalikan ulat dan hama penghisap. Jadi caranya pilihlah daun pepaya yang sudah tua seperti ini tapi masih hijau belum kuning. Nah, cara pembuatannya adalah potong-potong daun pepayanya kemudian blender. Nah, takarannya adalah untuk 1 kilo daun pepaya ini bisa dicampurkan dengan 10 liter air ya teman-teman. Nah, setelah selesai di blender, kemudian disaring dan jadi seperti ini. Dan untuk dijadikan sebagai pestisida alami agar lebih manjur lagi, maka tambahkan dengan sedikit minyak tanah atau deterjen atau bisa juga dengan lidah buaya. Terserah teman-teman mau menambahkan dengan lidah buaya atau dengan sabun cuci piring atau dengan minyak tanah, yang apapun itu yang terpenting yang mudah didapat oleh teman-teman yang ada di rumah. Jadi manfaatkan yang ada aja ya teman-teman. Karena bagi emak-emak pengiritan adalah hal yang paling luar biasa dalam hidup ini. Nah, tambahkan seperti ini. Setelah ditambahkan, kemudian diaduk rata. Nah, kemudian masukkan ke dalam botol supaya mudah dalam menyemprot Miana atau tanaman lainnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya semprot Miananya. Jadi sudah jadi deh insektisida alaminya. Bahan yang mudah didapat, tidak perlu keluar uang. Nah, seperti ini semprot semua daunnya. Jadi teman-teman bisa menyemprot semua bunga yang disukai oleh tanaman hewan-hewan yang menggelikan itu supaya mereka tidak lagi memakan tanaman yang kita tanam, bunga-bunga yang kita tanam, sehingga tanaman kita atau bunga kita aman, bagus-bagus daunnya ya. Jadi dengan menyemprot insektisida alami ini, maka ulat itu akan sangat membencinya dan menjauhi bunga-bunga yang indah ini. Semprot semuanya sampai rata seperti ini. Jangan sampai terlewat. Bye-bye ulat, bye-bye hama yang lainnya. Kalian tidak akan lagi mendekati bunga-bungaku. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, terutama bagi emak-emak seperti saya yang selalu ingin melihat bunga-bunga yang ditanam indah, jauh dari hama, tapi tidak mengeluarkan uang sama sekali. Jadi prinsip emak-emak adalah ingin punya bunga yang subur, makmur, bagus-bagus, tapi tidak mengeluarkan banyak uang. Jadi solusinya adalah kita sebagai emak-emak memanfaatkan
yang ada di lingkungan kita, memanfaatkan yang ada di sekitar kita supaya tanaman kita aman, damai, kayak manusia juga. Oke teman-teman, selamat mencoba. Hidup mama yang suka ngirit, suka hemat kayak aku. Nah, jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan like, comment, share, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman dan memberikan rezeki yang melimpah ruah. Dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia ini. Semoga wabah ini cepat berakhir. Selalu jalankan protokol kesehatan. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum.